Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Hidup Petani. Video kali ini teman-teman, saya akan mengulas masalah penyakit semangka, yaitu tentang penyakit serangan kutu kebul, trip, tungau, dan bercak daun yang ditandai dengan keritingnya pucuk daun dan bercak-bercak kuning pada daun yang sudah tua, teman-teman. Ini adalah lahan tanaman semangka kami yang berjumlah sekitar 10.000 tanaman, teman-teman. Tanaman ini berusia 25 hari dan sudah mulai menjalar di tengah-tengah. Dan ada yang bagian bawah nanti yang berusia 20 hari, teman-teman, yang baru mau dirapikan golornya. Di sini sekarang lagi musim penghujan, teman-teman. Jadi kami terbantu dengan musim penghujan seperti ini. Dan hampir semua para petani kalau musim penghujan kan sangat terbantu karena tidak perlu menyirami tanaman tersebut. Tetapi di musim hujan juga perlu penyemprotan yang rutin, teman-teman. Karena serangan keriting tidak hanya terjadi di musim kemarau. Di musim penghujan pun serangan kutu kebul itu pasti ada. Dan yang lebih parah itu bercak-bercak kuning atau jamur, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita jalan-jalan dan kita lihat penyakit jamur atau bercak kuning. Penyakit jamur ditandai dengan timbulnya bintik-bintik kuning pada daun yang sudah tua, teman-teman. Yang kerap terjadi bila di musim penghujan. Hampir terlihat jarang, teman-teman. Tapi kalau kita tidak waspada atau tidak jeli melihatnya, atau untuk para petani pemula yang tidak tahu, bisa ditonton video ini bagaimana tanda-tandanya bercak kuning atau jamur. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini yang kami sebut
bercak kuning, atau ini disebabkan oleh serangan jamur yang lama kelamaan itu nanti dia akan melebar, dan bila tidak diobati maka bercak ini akan berubah menjadi coklat seperti ini, dan pori-pori daun akan pecah dan terserap oleh jamur tersebut nutrisinya, dan membuat hijau daun ini menjadi hilang dan berubah menjadi hitam, dan berubah lagi dia menjadi kresek teman-teman, atau mengering. Itu yang awalnya disebabkan oleh bercak-bercak kuning seperti ini, dan membuat rusaknya daun teman-teman, dan akan mengganggu pertumbuhan semangka tersebut. Seperti ini teman-teman. Ini tadi sudah dilakukan penyemprotan pada pagi hari teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau untuk penyemprotan jamur atau bercak kuning itu waktu yang paling tepat dilakukan di pagi hari teman-teman. Beda dengan untuk keriting, itu penyemprotan dilakukan pada sore hari. Ini yang sudah mulai parah, dan lama kelamaan dia itu akan mengering dan menjadi kresek teman-teman. Kalau sudah menjadi kresek berarti kita harus membuangnya atau mengutipnya, mematahnya. Bisa juga kresek itu diobati, tetapi perubahannya kalau menurut saya itu cenderung lebih lama, dan dia akan menular ke sebelahnya teman-teman. Lebih baik kalau sudah terlanjur, sudah menguning semua, lebih baik dipotong daunnya, maksud saya teman-teman, dipotong dan dibuang seperti ini teman-teman. Ini saya potong dan saya buang, karena kalau sudah menjadi kresek dia akan menular ke yang lain. Dan itulah sekedar info tentang bercak daun, awal dari penyakit bercak daun dan kresek dan jamur, yaitu ditandai dengan bintik-bintik kuning yang lama-lama akan menjadi coklat dan membuat pori-pori daun pecah dan mati, sehingga warna hijaunya akan hilang dan daun akan berubah menjadi kresek teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh
yang dari serangan keriting atau kutu kebul atau trip yang terjadi di musim penghujan ini teman-teman. Ini sebagian ada yang keriting juga teman-teman, tidak semuanya bagus seperti yang teman-teman lihat di video-video tersebut. Pasti di antara tanaman sebanyak ini yang tidak optimal pertumbuhannya itu pasti ada antara 1 atau sampai 10 batang yang tidak maksimal, itu pasti ada. Dan itu terjadi pada tanaman saya juga teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tanaman semangkanya ada 1 atau 2 yang rusak atau yang terjangkit jamur atau keriting, itu tidak perlu panik, karena itu terjadi pada semua para petani, dan itu adalah tanda dari penyakit jamur dan kutu-kutuan trip atau kutu kebul yang harus diobati. Jadi teman-teman nggak perlu risau atau tidak perlu minder, karena itu juga terjadi pada tanaman saya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bahasan kedua, yaitu tentang masalah keriting pucuk yang terjadi pada tanaman saya dan terjadi di musim penghujan seperti ini teman-teman. Yang mana tahu nanti teman-teman bisa mengambil pembelajaran. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi serangan keriting ini terjadi pada tanaman kami yang berusia 20 hari HST teman-teman. Dan ini lokasinya. Sebelah sana yang ini kira-kira berjumlah 6.000, dan di atas situ 4.000 teman-teman. Jadi kalau digabungkan menjadi 10.000, maksud saya 10.000 teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini adalah penyakit keriting yang ditandai dengan menguningnya pucuk daun dan purat, dan batang menjadi kaku seperti kawat seperti ini. Dan satu lagi teman-teman, kalau tanaman terkena keriting seperti ini pasti batangnya pecah, karena dia memakan pupuk dan tidak tersalur ke cabang, karena dia berhenti dan muter-muter di sini-sini saja.
kita sambung lagi teman-teman. Tadi memori saya tidak cukup, jadi videonya terpotong sebentar. Tadi bahasan tentang keriting seperti ini dan ditandai menguningnya pucuk daun, batang menjadi kaku dan batang menjadi luka dan pecah seperti ini. Ini adalah serangan kutu kebul. Untuk tanaman seperti ini harus kita perhatikan dengan cermat teman-teman, dan harus kita rawat dengan khusus. Dan kita bedakan dengan tanaman yang lain. Ini awal pertumbuhannya normal teman-teman, tidak ada tanda-tanda jamur. Semua godongnya, semua daunnya hijau rapi, tidak ada bercak jamur. Dan tiba-tiba dia mengkeret karena serangan kutu kebul. Yang saya maksud dengan perawatan khusus adalah yaitu dengan cara kita menyemprotnya lebih rutin dan pemberhentian pada pupuknya teman-teman. Karena bila kasus seperti ini, bila pucuknya menjadi keriting seperti ini dan kita samakan pupuknya dengan yang lain yang sebelah sana, maka luka pada batang tersebut, batang ini akan menjadi lebih parah dan cenderung akan memperlebar pecahan batang dan membuat tanaman ini akan mati teman-teman, dan tidak bisa disembuhkan lagi karena luka batangnya sudah terlanjur parah. Kalau untuk kasus seperti ini, untuk contoh ini masih bisa disembuhkan teman-teman. Ini belum termasuk dalam kategori parah. Seperti ini juga. Kita akan menyemprotnya lebih rutin pada sore hari. Beda dengan jamur yang tadi yang pada video awal. Ini bukan serangan jamur teman-teman, ini disebabkan oleh serangan kutu kebul. Dan kita akan semprot dengan obat yang berbahan aktif abamectin, yaitu merek Demolis atau apa semacamnya. Kalau kami di sini memakai Demolis teman-teman. Kalau untuk yang tanaman berumur 20 hari ini, jamurnya cenderung lebih berkurang teman-teman, atau hampir tidak ada.
tapi yaitu serangan kutu kebulnya yang sangat mengganggu. Dan itu ada di beberapa pokok ke atas sana. Yang akan kita utamakan penyemprotannya adalah bagian pucuknya, teman-teman. Dan kita harus stop pupuk biar tidak terjadi pecah batang, karena batangnya sudah seperti kawat atau kaku. Bila kita pupuk lagi maka batang ini akan pecah dan membuat luka pada tanaman. Ini nanti akan kita semprot, karena ini memang tadi belum disemprot yang bagian bawah sini, dan yang bagian atas sana sudah disemprot, teman-teman, pada pagi hari tadi. Yang bagian bawah sini penyemprotannya dilakukan pada sore hari karena beda penyakit, teman-teman. Karena yang bawah sini adalah penyakit keriting atau kutu kebul, dan yang atas sana adalah penyakit jamur. Jadi kita bedakan waktunya. Bisa juga kita barengkan atau kita semprot sama-sama, yaitu pada waktu pagi hari, dan kita oplos obatnya, obat jamur dan obat keriting. Tetapi itu kalau menurut kami hasilnya nanti tidak akan maksimal, karena di samping akan terjadi pemborosan obat, juga akan kasihan pada tanamannya. Dan satu lagi yang teman-teman harus tahu, penyebab daun keriting atau penyebab tumbuhan menjadi keriting, pucuk tanaman semangka menjadi keriting, bukan hanya karena disebabkan oleh kutu kebul, hama trip atau tungo, tetapi juga bisa disebabkan oleh jamur. Dan ciri-cirinya sangat mudah, teman-teman. Apabila tanaman kita terjadi keriting pada musim penghujan, maka penyebabnya itu sudah bisa dipastikan kalau bukan hama trip atau kutu kebul, melainkan adalah karena jamur. Karena hama trip cenderung hampir tidak ada kalau di musim penghujan, teman-teman. Tanda-tandanya sangat mudah untuk diketahui, teman-teman, yaitu apabila tanaman semangka kita daunnya purat atau keriting seperti ini, dan kita semprot dengan obat berbahan aktif abamectin, itu tidak ada perubahan dalam waktu 3 hari, maka penyebabnya itu bukan kutu kebul, tungo atau trip, melainkan penyebabnya adalah cendawan jamur yang menyerang perakaran. Apabila tanaman semangka kita semprot selama 3 hari berturut-turut setiap sore atau setiap malam, itu tidak ada perubahan,
dan kita hentikan pupuknya juga tidak ada perubahan, itu berarti bukan serangan kutu kebul, teman-teman, atau yang dikenal dengan sebutan serangan hama Gemini, melainkan itu disebabkan oleh cendawan jamur yang menyerang perakaran, teman-teman. Untuk mengatasi cendawan jamur yang menyerang perakaran, kita bisa menyemprotnya dengan Amistar, dengan obat Amistar Top. Itu selama 3 hari berturut-turut, dan nanti kita akan melihat kembali perkembangannya, apakah daun yang keriting tadi sudah sembuh atau sudah muncul kembali tunas muda yang normal, atau belum. Bila masih belum juga, maka kita akan memperlakukan tanaman tersebut dengan khusus dan memperhatikannya dengan lebih cermat lagi, teman-teman. Tapi pengalaman saya selama menanam semangka hanya memakai 2 obat tersebut, dan itu hasilnya sudah ampuh terbukti. Karena menurut saya serangan keriting itu disebabkan oleh yang pertama kutu kebul, dan yang kedua adalah cendawan jamur yang menyerang perakaran. Dan itu pun terjadinya berbeda musim, teman-teman. Kalau di musim kemarau, penyebab keriting adalah hama kutu kebul, trip, dan tungau, atau yang disebut hama Gemini. Dan kalau di musim penghujan, penyebabnya adalah cendawan jamur, teman-teman. Jadi untuk daerah saya sini adalah musim penghujan, jadi 90% saya berpikir dan berpendapat bahwa yang membuat keriting tanaman saya ini adalah cendawan jamur, teman-teman. Dan itu terbukti karena setelah saya semprot obat Amistar, itu dia memunculkan kembali tunas yang normal, tumbuh tunas yang normal. Ini contohnya, teman-teman. Yang sini masih purat, tetapi dia sudah muncul tunas yang mulai normal. Dan ini menurut pengalaman saya, teman-teman, karena kutu kebul untuk musim penghujan itu hampir tidak ada. Dan satu lagi, teman-teman, yang menyebabkan tanaman semangka daunnya, pucuknya menjadi keriting, yaitu karena uap oleh racun rumput atau obat racun rumput, teman-teman. Karena biasanya yang untuk bentangan tengah-tengah ini rumputnya diracun dulu, jadi dia bisa menguap, terbawa angin, dan terkena pucuknya, dan terkena pucuk tanaman semangka kita.
Seperti yang saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya, bagaimana tanaman semangka yang terkena racun rumput dan bagaimana yang terserang oleh hama trip itu cenderung hampir sama teman-teman, karena pucuknya pasti dia keriting atau purat. Dan apabila tanaman semangka kita terkena uap racun rumput, itu tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah. Karena hanya apabila terkena racun rumput maka dia akan pulih dengan sendirinya, dengan cara kita kurangi pemupukan, atau kalau bisa kita stop dulu pemupukan yang pada tanaman semangka yang terkena racun rumput tadi, tetapi pengairan masih tetap kita jalankan teman-teman. Dan ini adalah contoh yang cendawan jamur teman-teman, seperti ini. Ini sudah mulai ada perubahan teman-teman, karena kemarin tuh sangat parah, tapi setelah saya semprot pakai obat Amistar Top itu sudah mulai ada perubahan. Karena saya menyemprotnya hanya baru sekali. Ini contohnya yang sudah sembuh teman-teman, sudah normal kembali. Ini pucuknya yang terkena serangan jamur dan sudah mulai mengeluarkan tunas yang normal. Teman-teman harus lebih perhatian kepada tanaman semangka yang daunnya purat atau yang keriting. Seperti ini. Ini sudah muncul tunas yang normal. Saya sarankan teman-teman untuk memakai obat Amistar itu 2 mili saja satu tangki, jangan berlebih. Dan kita semprotkan pada sore hari. Itu selama 3 hari berturut-turut teman-teman. Dan kita akan melihat perubahannya setelah kita semprot selama 3 hari. Tetapi dengan satu syarat, yaitu kita hentikan dulu pemupukannya teman-teman. Semoga teman-teman melihat video saya ini menambah
bisa menambah pengetahuannya, karena semua video yang saya bikin adalah merupakan pengalaman saya pribadi. Dan apabila teman-teman yang ingin tahu saya di sini menggunakan bibit apa atau benih bermerek apa, karena sebagian teman-teman ada yang komen dan bertanya juga mengenai bibit atau benih yang bagus. Karena menurut saya semua jenis bibit itu cenderung bagus, hanya tinggal perawatan kita. Apabila kita lalai sebentar, maka tanaman kita bisa terserang penyakit, apapun itu jenis bibitnya. Karena tanaman semangka ini cenderung lebih sensitif, seperti halnya tanaman melon. Untuk penyemprotan memang harus rutin, setiap 3 kali sehari, penyemprotan hama. Dan untuk saat ini saya menggunakan jenis bibit yang bermerek Madrid, teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri pertumbuhannya. Ini berusia 20 hari HST, teman-teman. Alhamdulillah cukup subur, karena bisa dilihat dari pertumbuhan daunnya lebar-lebar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan sambung lagi dengan video yang sudah memasuki usia 30 dan 35. Kita akan sambung videonya dengan tanaman semangka yang sudah memasuki proses pengawinan, karena pengawinan semangka itu memang berusia sekitar 30 dan 35 itu, teman-teman. Ini contoh tanaman semangka yang berat. Perlahan-lahan dia akan sembuh, karena memang sudah kami obati. Dan nantinya dia akan menyusul kawan-kawannya yang sudah mulai panjang-panjang. Ini adalah tanaman semangka yang
berumur 30 hari HST teman-teman, yang sudah memasuki masa perkawinan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang cara mengawinkan tanaman semangka yang non biji, yang kita serbui dengan bunga dari tanaman semangka yang berbiji, atau yang umumnya disebut dengan semangka inul atau semangka pejantan, yang kita ambil bunganya dan kita serbukan kepada tanaman semangka yang non biji. Untuk tanaman semangka yang berusia 30 hari HST ini teman-teman, kami di sini menggunakan bibit atau benih bermerek Platini. Jadi memang kami bedakan supaya kami nanti tahu bagaimana hasilnya dan perbedaan dari jenis dua bibit yang berbeda tersebut teman-teman. Dan ini semangka yang sudah kita kawinkan sebesar telur, sudah mulai kelihatan. Dan itu yang di sana adalah proses pengawinan teman-teman. Di sini ini sudah pukul 11 teman-teman, jadi sudah siang. Jadi kami di sini mengawinkan semangka dari pagi, dari jam 6 sampai jam 12 itu masih bisa dikawinkan teman-teman, karena jenis pejantan kami memang cukup bagus serbunya. Pada siang hari pun serbuknya masih ada. Dan itu hanya satu orang yang mengawinkan, karena yang bagian bawah sana belum memasuki masa perkawinan, hanya atas saja sini. Dan untuk itu satu orang saja sudah cukup teman-teman. Proses pengawinan semangka itu sangat cepat. 1 atau setengah hari bisa mendapat, atau untuk tanaman semangka yang berjumlah 4.000 atau 3.000 itu satu orang sudah cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak orang. Mungkin untuk teman-teman yang baru pemula bisa menambah tenaga, atau apabila mengalami kesulitan dalam mengawinkan, bisa dibantu oleh teman-teman lainnya yang sudah
berpengalaman. Karena kalau baru belajar mengawinkan semangka dalam jumlah 3.000 atau 4.000 itu untuk pemula pasti akan kerepotan, karena memang setengah hari itu harus tembus dari tepi sini sampai tepi sana. Tanaman semangka 4.000 itu harus tembus dalam setengah hari, dan besoknya kita susul lagi dengan pengawinan yang trip kedua, yang dimana tanaman semangka yang kemarin masih pendek atau masih belum tumbuh calon buah, kita susul dengan trip keduanya. Dan masa perkawinan semangka itu kita lakukan selama 10 hari teman-teman. Jadi setiap hari kita mengulang dari tepi sini sampai ujung sana, mengulang bukan untuk mengulang semuanya, tetapi untuk mengisi atau mengulang yang dimana tanaman kita yang kemarin belum tumbuh calon buah atau belum bisa dikawinkan. Untuk hari esoknya itu akan kita ulang. Mungkin untuk teman-teman petani pemula boleh menandai mana yang sudah dikawinkan atau yang belum, karena biar kita tidak kehabisan waktu mencari-cari mana yang sudah ada buahnya, mana yang belum, mana yang sudah dikawinkan kemarin dan mana yang belum. Untuk kami di sini, karena sudah sering menanam semangka, jadi tidak perlu mengasih tanda, karena hampir semua petani semangka di sini sudah paham teman-teman. Tandanya yang buah sudah dikawinkan adalah dia akan membesar dan putiknya akan tertutup. Itu tandanya sudah dikawinkan. Ini yang dikawinkan kemarin teman-teman, dan ini yang baru tadi pagi. Itu serbuknya sudah masih kelihatan seperti ini. Dan ini akan kita ulang besok, karena ini masih belum membuka putiknya. Jadi untuk hari ini belum bisa dikawinkan. Jadi seperti itulah proses pengawinan semangka. Karena kita memang mencari buah yang banyak, jadi kita akan mengulang-ulang selama 10 hari. Dan ini contoh yang hari ini belum bisa dikawinkan, masih kecil, ditandai dengan putiknya belum membuka teman-teman. Dan ini yang sudah membuka, yang sudah dikawinkan hari ini, seperti ini. Dan ini yang dikawinkan kemarin. Jadi kita pegang gini pun tidak apa-apa. Kalau teman-teman kerepotan dalam mengawinkan, kita pegang buahnya gini pun tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang bilang
calon buah atau keruntil tanaman semangka dipegang tangan itu akan mengkarat atau akan kuntet, itu sangat tidak dimasuk akal teman-teman, karena saya sudah membuktikannya sendiri. Seringkali saya mengawinkan dengan cara memegang buahnya gini, calon buahnya seperti ini, dan itu semangka kita juga bisa menjadi besar. Kita di sini memang membedakan merek-merek tertentu atau jenis bibit tertentu, karena lahan kita memang cukup luas, hampir 2 hektar teman-teman. Jadi yang atas ini kita menggunakan benih atau bibit bermerek Platini. Dan yang bawah sana, bawah kelapa sana, kita menggunakan bibit jenis Madrid, seperti yang saya ulas pada video pertama tadi teman-teman. Ini calon buah yang sudah mulai jadi, dan besok kita akan menseleksi lagi buah ini teman-teman. Buah yang penyot-penyot akan kita buang, karena cenderung buah penyot itu tidak bisa besar teman-teman. Dan ini yang menggunakan Madrid F1 teman-teman. Dan jenis indulnya pun kita memakai 3 macam jenis, yaitu jenis inden atau jenis yang kuning kulitnya, dan jenis Jamaniku yang lonjong, dan ada juga yang jenis Baginda yang di atas sana teman-teman. Kita akan sambung lagi videonya dengan cara mengawinkan semangka atau menyerbuki semangka teman-teman, karena video yang saya buat ini khusus memang sangat lama atau hampir 1 jam. Jadi beberapa rekaman akan saya gabungkan. Ini yang jenis Madrid, sangat berbeda dengan jenis Platini. Madrid ini cenderung lebih subur daunnya teman-teman, padahal pemupukan takarannya sama dan waktunya pun sama, penyemprotan juga sama. Di sini 3 kali, di atas tadi
3 kali pupuk juga teman-teman. Oke teman-teman, kita sambung dengan video penyerbukan semangka atau cara mengawinkan semangka. Oke kita teman-teman, kita sambung video yang di atas tadi dengan video cara mengawinkan semangka. Pertama-tama kita ambil bunga dari tanaman semangka yang inul. Kita ambil bunganya yang bunga atas teman-teman, karena bunga inul sangat banyak. Ingat teman-teman, kita hanya mengambil bunganya, bukan mengambil calon buah dari tanaman semangka inul tersebut. Kita hanya mengambil bunganya seperti ini teman-teman. Contohnya kita ambil yang paling atas karena yang bawah sudah mulai mengkeret dan sudah hilang serbuknya. Seperti ini teman-teman bunganya. Kita hanya mengambil bunganya, bukan mengambil calon buahnya teman-teman. Dan calon buah inul itu seperti ini contohnya teman-teman. Ini ada bunganya juga, tetapi kelihatan dari calon buahnya, yaitu seperti ini. Ini sebesar pentol korek atau korek api, masih sebesar lidi, masih sangat kecil. Jadi bukan bunga yang ini yang kita ambil teman-teman, melainkan bunga yang seperti ini yang enggak ada calon buahnya. Kalau yang seperti ini ditandai dengan tidak ada calon buahnya. Kita ambil, itu yang disebut atau yang kita pakai mengawinkan semangka non biji. Ingat teman-teman, kita hanya mengambil bunga dari tanaman inul kita, tapi bunga pejantan, ditandai dengan tidak adanya calon buah seperti ini. Bukan bunga yang seperti ini yang ada calon buah. Teman-teman sudah paham dan jelas. Ini buahnya masih kecil, jadi memang tidak kelihatan dengan jelas. Dan kamera saya juga kamera sederhana, jadi tidak bisa menjernihkan gambar teman-teman. Seperti ini. Ini yang calon buah inul yang bunganya tidak kita ambil, yang nantinya akan jadi seperti ini. Dan seperti ini yang sudah besar. Ini berusia 4 hari sampai 5 hari teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut menyerbui atau mengawinkan pada tanaman semangka yang berbiji. Ini adalah tanaman semangka yang biji, yang non biji maksud saya teman-teman, yang akan kita serbui, tetapi di bawah sini belum ada kruntilnya. Ini cukup gemuk-gemuk teman-teman, cukup besar.
Ini ada satu teman-teman yang sudah bisa dikawinkan. Ini yang kita kawinkan adalah yang calon buah seperti ini, bukan bunga yang seperti ini. Ini enggak ada calon buahnya, jadi ini tidak bisa dikawinkan. Jadi yang bisa diserbu atau dikawinkan adalah yang sudah mentol seperti ini, yang ada calon buahnya. Ini bunga betina namanya teman-teman. Dan ini bunga pejantan dari tanaman semangka yang non. Kalaupun kita memakai ini untuk kita kawinkan ke sini, itu juga tidak bisa teman-teman, karena saya sendiri sudah pernah mencobanya. Jadi kita harus murni memakai bunga inul yang kita ambil dan kita oleskan di sini nantinya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka bunga dari pejantan yang kita akan oleskan. Ini saya hanya akan mengulas atau memvideokan satu atau dua cara mengawinkan semangka, karena sekarang memang waktunya sudah siang. Jadi penyerbukan atau pengawinan baiknya dilakukan pada pagi hari, karena sebagian sudah ada yang nutup bunganya teman-teman. Jadi ini kita buka yang kita ambil barusan tadi. Ini pun serbuknya sudah mulai berkurang teman-teman, karena sebaiknya memang dilakukan pada pagi hari. Pengambilan dari bunga pejantan pada inul memang harus dilakukan pada pagi hari. Bisa juga dilakukan pada sore hari, tetapi itu kurang efektif teman-teman, karena pada sore hari bunga pejantan masih pada tertutup, karena kita mengambil bunga pejantan hanya ditandai dengan serbuknya yang banyak. Jadi seperti ini teman-teman, ini kita oleskan seperti ini. Maaf teman-teman, agak sedikit repot karena sambil memegangi handphone, jadi cuma tangan satu, jadi agak kerepotan. Seperti ini teman-teman. Dan satu bunga ini bisa, kalau di pagi hari bisa mendapati atau bisa kita pakai untuk 3 buah seperti ini, satu bunga dari inul. Karena ini sore hari, jadi satu bunga hanya satu, dan itu akan kelihatan serbuknya tertinggal teman-teman. Seperti ini. Ini kamera saya kurang jelas, mungkin teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di lapangan. Serbuknya itu akan sangat jelas tertinggal teman-teman. Sebentar teman-teman, ini agak sedikit repot karena yang satu memegang handphone. Teman-teman bisa melihat
prosesnya seperti ini, dan serbuknya ini kelihatan tertinggal teman-teman. Sudah jelas teman-teman, ini ada kelihatan kan, seperti itu teman-teman contohnya. Dan kita lakukan pada daun yang ke-12 atau saat berusia tanaman tersebut 35 atau 30 sudah bisa kita mulai. Yang kita sebut adalah calon buah yang berada di atas, yaitu dengan tandai dengan 12 daun dari bawah, yaitu pada buah kedua. Karena umumnya buah semangka yang pertama itu cenderung lebih lambat besarnya teman-teman. Bisa saja kita serbui tetapi besarnya tidak maksimal atau cenderung lebih lambat karena nutrisi ke bawah ke atas terus seperti ini. Jadi yang bawah kita biarkan dan kita ambil dari 12 daun dari bawah, kita ambil yang paling atas 12 atau lebih teman-teman. Ini contoh buah yang pertama yang tidak kita kawinkan. Memang sudah cukup besar tetapi tidak kita kawinkan karena belum memenuhi syarat teman-teman, karena masih daun ke 1, 2, 3, 4, 5 dan masih daun ke-5. Jadi pengalaman saya memang buah pertama ini cenderung lebih lambat besarnya teman-teman, atau menjadi ganebo. Kita akan menunggu buah yang kedua yang akan tumbuh di sini nanti besok, sekitar 5 hari lagi teman-teman. Karena memang ini tanaman semangka yang berusia baru 25 hari. Dan inilah contoh dari buah yang atas teman-teman. Ini satu, ini buah yang sudah memenuhi syarat. Ini ada 2, jadi ini sudah daun ke-12 lebih teman-teman. Ini satu batang ada 2, yang mungkin di video-video lain orang sebut Jona dan Joning. Ini kita kawinkan semua. Ini serbuknya sudah masih kelihatan teman-teman. Ini sudah dikawinkan. Dan ini juga sudah dikawinkan. Serbuknya masih ada. Ini keduanya bisa besar semua teman-teman, tinggal pemupukan kita ngasih makanan, stok makanannya kalau tercukupi maka akan bisa menjadi besar semua. 4 kilo lebih teman-teman, atau minimal 4 kilo satu buahnya ini. Dan nanti di sini juga akan membawa buah lagi yang akan kita kawinkan lagi besok. Ini teman-teman contohnya belum mekar, putih bunganya. Ini teman-teman, ini contohnya yang sudah diserbui.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 lebih teman-teman, karena memang maksimalnya adalah 12 ke atas. Dan yang kita ambil dari bunga pejantan tadi adalah serbuknya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak kelihatan dengan jelas. Kita akan oleskan serbuknya di tangan. Seperti ini serbuknya teman-teman, kuning-kuning seperti ini. Nih, bisa kelihatan seperti ini. Ini kalau di pagi hari akan lebih banyak lagi serbuknya teman-teman. Ini yang disebut bunga pejantan dari inul, dan yang disebut cara mengawinkan semangka. Ini serbuknya kuning-kuning seperti ini. Ini teman-teman, ini adalah serbuknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bunga yang tidak ada serbuknya jangan diambil. Kita mengambil bunga yang ada serbuknya. Dan kita buka seperti ini teman-teman. Lalu kita oleskan di sini. Seperti ini. Pada calon buah yang di atas daun 12 atau lebih. Karena tanaman semangka ini daun kelima pun sudah mulai keluar calon buah. Tetapi itu kalau menurut saya adalah buah pertama, jadi tidak perlu dikawinkan. Biasanya kita buang atau kita biarkan saja teman-teman. Nanti dia akan rontok dengan sendirinya karena tidak kita serbui atau tidak kita kawinkan. Ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau bisa memotivasi untuk teman-teman para petani semangka yang pemula atau yang teman-teman yang lain yang belum pernah menanam tanaman semangka dan ingin mencobanya, bisa melihat video-video pada channel saya, yaitu channel Hidup Petani, dan bisa mengikutinya dengan cara menekan tombol merah atau subscribe. Maka setiap saya mengupload video maka akan terdengar notifikasi atau pemberitahuan. Sengaja untuk kali ini saya memang memakai atau membuat video yang panjang karena cenderung hari-hari kemarin saya sibuk mengolah lahan atau sibuk bekerja di luar juga, karena saya memang tidak berhari-hari berada di lokasi pertanian semangka ini teman-teman, atau tidak berhari-hari setiap hari tidak di kebun. Saya pagi harinya kerja di proyek teman-teman, menjadi tukang istilahnya.
atau mencari orderan proyek di luar. Dan semangka saya ini hanya saya kerjakan pada waktu sore hari setelah pulang dari kerja proyek. Dan sore sampai malamnya baru saya berada di kebun dan baru melakukan pekerjaan berkebun atau bertani, teman-teman. Tetapi saya di kebun ini tidak sendirian, teman-teman. Ada beberapa kawan saya yang menemani. Jadi saya cenderung lebih ringan karena pekerjaan terbagi. Dan hasilnya cukup, alhamdulillah, cukup bagus, teman-teman. Bukan cukup bagus, tapi memang sudah bagus, teman-teman. Karena kita memang harus bersyukur terus. Karena menurut untuk petani ini dijadikan sambilan atau sampingan menanam semangka ini sudah sangat bagus pertumbuhannya, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, karena bisa kita menanam semangka jadikan sambilan atau sampingan, dan untuk hari-harinya kita bisa bekerja di berbagai bidang seperti berjualan atau bekerja menjadi tukang atau bekerja di kantor atau di mana. Karena tidak setiap hari kita berada di kebun terus, teman-teman. Tidak setiap hari kita mengerjakan pekerjaan kebun terus. Tetapi harus ada ukurannya, teman-teman. Kita bisa menjadikan tanaman tersebut sebagai tanaman sambilan atau sampingan, atau istilahnya tabungan sampingan. Itu untuk satu orang berkisar 2.500, teman-teman, atau 3.000. Untuk paling banyak 4.000, teman-teman. Selain itu, di atas 4.000 ke atas itu tidak bisa, teman-teman, karena tanamannya cenderung lebih banyak dan pekerjaan pun otomatis menjadi banyak, dan itu tidak bisa kita jadikan sambilan. Itu kita setiap hari memang harus berada di kebun. Karena tanaman 2.500 itu sudah setengah hektar, teman-teman. Itu sudah sangat banyak. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan like dan komen. Jangan lupa subscribe. Berulang-ulang kali saya minta teman-teman, bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Karena sebagian teman-teman banyak yang bertanya juga mengenai cara mengawinkan, mengenai cara menata golol, dan mengenai jenis bibit apa dan perawatannya gimana. Dan ada juga sebagian yang meminta nomor WA, tetapi saya tidak bisa membalas satu persatu, teman-teman. Saya hanya bisa membalas kalau di waktu senggang, tapi
Rata-rata akan saya balas semua teman-teman bila pertanyaan tersebut membingungkan teman-teman. Bisa berkonsultasi kepada saya atau teman-teman petani lainnya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di channel Hidup Petani di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.